Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang ijma dan qiyas sebagai sumber dan metodologi penetapan Assalamualaikum Islam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya presentasi pertama dari kelompok 8 dalam judul Ijma dan Qiyas sebagai sumber dan metodologi penetapan hukum. Saya akan menjelaskan tentang Ijma dan Qiyas sebagai sumber dan metodologi penetapan hukum Islam, yaitu pengertian dan peran ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama atau mujtahid. Perannya ialah menetapkan hukum saat tidak ada nas dan menjaga kesatuan hukum Islam. Contoh ijma ialah ijma tentang kewajiban salat 5 waktu. Ijma dan qiyas adalah sumber hukum Islam sekunder yang sangat penting dalam membantu memahami dan menginterpretasikan Al-Quran dan hadis. Keduanya berperan besar dalam merespon persoalan baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nas, teks atau Al-Quran dan hadis. Pengertian ijma sendiri adalah kesepakatan para ulama mujtahid dari seluruh umat Islam pada suatu masa tertentu terhadap suatu hukum syariat setelah wafatnya Rasulullah. Peran ijma dalam memahami Al-Quran dan hadis menegaskan makna hukum. Ketika ada perbedaan tafsir atau pemahaman atas ayat atau hadis tertentu, ijma membantu menetapkan satu pemahaman yang disepakati menjadi panduan saat tidak ada nas yang jelas untuk masalah-masalah baru seperti transplantasi organ dan keuangan digital. Contohnya adalah ijma ulama menyatakan bahwa salat 5 waktu hukumnya wajib, walaupun tidak semua rincian waktu dan jumlah rakaatnya disebut secara lengkap dalam Al-Quran. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan peran qiyas. Qiyas sendiri ialah menyamakan hukum perkara baru dengan lama karena ada kesamaan ilat. Perannya ialah mengembangkan hukum dan untuk kasus baru, menjaga fleksibilitas syariat. Contohnya, narkoba dikiaskan dengan kaum. Lebih jelasnya ialah qiyas adalah menetapkan hukum suatu perkara yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis dengan cara menganalogikan kepada perkara yang hukumnya sudah jelas karena adanya persamaan ilat atau sebab hukum. Peran qiyas dalam memahami Al-Quran dan hadis ialah mengembangkan hukum untuk kasus baru saat ada masalah baru yang tidak disebutkan dalam nas. Qiyas dapat menghubungkan dengan khusus lama yang serupa dari segi sebab tujuannya. Contohnya adalah hukum narkoba. Al-Quran mengharamkan ham atau minuman keras karena memabukkan. Narkoba pun dikiaskan karena memiliki ilat yang sama atau memabukkan dan merusak akal, maka hukumnya haram. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai presentator kedua ingin menjelaskan rukun dan kriteria qiyas. Yang pertama yaitu ada rukun. Rukun itu ada 4. Satu yaitu asal, furu, hukum asal, dan ilat. Yang pertama yaitu ada asal. Kasus asal yang terdapat dalam Al-Quran atau hadis dan sudah ditetapkan hukumnya. Homer, seperti homer, minuman keras yang disebut dalam Al-Quran itu hukumnya haram. Yang kedua itu furu. Furu itu cabang. Kasus baru yang belum ada hukumnya secara eksplisit dalam nas sehingga memerlukan ijtihad dengan cara qiyas. Narkoba dan zat-zat memabukkan lainnya yang tidak disebut dalam Al-Quran atau hadis itu contohnya dari furu. Yang ketiga yaitu hukum asal. Hukum yang sudah ditetapkan terhadap asal baik haram, halal, wajib, sunnah, atau makruh. Yaitu hukum meminum homer adalah haram berdasarkan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90. Yang terakhir yaitu ada ilat, sebab hukum, yaitu alasan atau sebab yang menyebabkan suatu hukum ditetapkan atas asal dan dapat diterapkan juga pada furu. Ilat dari pengharaman homer adalah memabukkan, maka segala yang memabukkan seperti narkoba juga haram hukumnya. Contoh dari ilat. Terus kriteria qiyas.
ada dua, yaitu hukum asal harus berdasarkan nas. Hukum terhadap kasus asal harus jelas dan memiliki dasar dari Al-Quran, hadis, atau ijma. Haram, homer sudah jelas dalam Al-Quran, jadi bisa digunakan sebagai dasar untuk kias. Contoh dari hukum asal harus berdasarkan nas, yaitu haramnya homer sudah jelas kan di dalam Al-Quran, jadi bisa digunakan sebagai dasar untuk kias. Yang kedua, ilat harus jelas, relevan, dan berlaku untuk furu'. Ilat harus bisa dikenali secara rasional dan juga sesuai untuk diterapkan pada kasus baru, yaitu furu'. Contohnya, seperti jika narkoba memiliki efek memabukkan seperti homer, maka haramnya narkoba bisa dikiaskan pada homer, seperti itu. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai presentator ketiga akan menjelaskan tentang bagaimana ijma dan qiyas dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik antara teks-teks Islam yang berbeda. Ijma, kesepakatan ulama, dan qiyas adalah analogi sumber hukum Islam yang membantu memahami dan menginterpretasikan Al-Quran dan hadis, terutama dalam kasus yang tidak diatur secara eksplisit dalam teks-teks tersebut. Ijma memberikan landasan untuk memahami kesepakatan ulama dalam kasus-kasus baru, sedangkan qiyas digunakan untuk menyamakan kasus baru dengan kasus yang sudah ada hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, ijma adalah kesepakatan ulama mengenai suatu hukum syariat yang tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Quran atau hadis. Baik, di sini perannya ada 3. Yang pertama, penyatuan pandangan. Ijma mengharmoniskan berbagai pandangan yang mungkin muncul dari teks-teks yang berbeda dengan menelusuri titik temu yang disepakati. Yang kedua, legitimasi hukum. Bila terjadi konflik antara dua teks, misalnya antara hadis sahih dan hadis hasan, atau antara ayat yang nampaknya kontradiktif, ijma dapat memberikan titik rujukan hukum yang diterima umum. Yang ketiga, sebagai stabilisasi hukum. Ia menciptakan stabilitas hukum dengan menghindari objektivitas kelebihan dalam penafsiran teks. Sedangkan peran qiyas adalah memperluas cangkupan umum. Qiyas membantu menjawab kasus baru dengan menarik analogi dari teks yang sudah ada, sehingga tidak ada konflik secara langsung karena hukum baru tetap bersumber dari prinsip lama. Yang kedua yaitu membantu interpretasi. Bila ada teks-teks yang tampaknya bertentangan, qiyas dapat digunakan untuk mencari benang merah hukum melalui pemahaman rasional terhadap ilat hukum. Yang terakhir adalah rekonsiliasi dalil. Qiyas juga digunakan dalam metode tarjih untuk memilih teks yang lebih kuat jika ada dua dalil yang bertentangan. Mungkin hanya itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.